pinter dan anggaran pendidikan juga naik. Tapi kesan saya selama ini anggaran pendidikan itu lebih banyak berputar-putar birokrasi, dan kedua kita belum begitu nampak membangun institusi yang punya standar-standar internasional, tapi lebih sibuk urusan daerah. Lebih-lebih sekarang ini dan adanya otonomisasi pendidikan di daerah, tiap kabupaten ingin buat universitas. Kemudian ketika ada rekrutmen juga ini putra daerah non daerah. Sehingga nanti kalau ini terus ada beberapa daerah yang kualitasnya rendah, yang lain maju karena adanya desentralisasi. Di sisi lain, nah dari satu pendidikan. Yang kedua, salah satu alasan mengapa reformasi digulirkan itu kan ingin menegakkan pemerintah yang bersih. Ya. Tapi sekarang ini hampir-hampir yang namanya mutasi, rotasi, promosi, bisnis itu semuanya, bukan semuanya ya, hampir tapi bahwa korupsi gitu. Itu masih berlangsung gitu. Korupsi masih belum selesai begitu. Belum selesai. Nah, tahun 2000 berapa ke depan ini batas ambang batas kesabaran rakyat untuk mendapatkan hasil dari reformasi. Pak, nah, bagaimana kira-kira Pak itu? Ya, sebelum rakyat kehabisan kesabarannya ya Pak ya, silakan Pak Yusuf Kalla. Ya, pendidikan sebenarnya karena anggarannya persentase 20%, maka dia akan naik terus. Sejalan dengan naiknya APBN kita, dan itu pasti naik terus. Apalagi seperti saya katakan, kalau kita potong lebih banyak anggaran subsidi, bisa lebih naik lagi anggaran itu. Nah, justru itulah yang concern saya, bahwa suatu bangsa yang ingin harmonis bersatu, tingkat pendidikan SD dan SDM-nya harus merata. Salah satu sebabnya kenapa kita melaksanakan ujian nasional, agar penerimaan itu dites. Benar nggak penerimaan atau pengetahuan siswa ini sama? Iya, udah dilaksanakan ujian nasional, tapi sekarang semua diulang Pak. Dan diulang, hanya yang kena tipu. Hanya beberapa sekolah. Itulah sebabnya yang percaya kunci-kunci ujian itu semua ditipu. Soal universitas, saya pendapat bahwa kita harus membangun kualitas itu di samping jumlahnya. Memang banyak daerah yang justru mengambil suatu gengsi kalau ada universitas walaupun tidak perlu. Jadi kita menyadarkan bahwa universitas penting, tapi juga ada alternatif, katakan sekolah keguruan, akademi yang efektif dilaksanakan. Tapi kita setuju bahwa tingkat universitas itu harus kualitasnya dinaikkan. Gini Pak, Indonesia yang begitu pluralistik ya, sarjana dan nanti mau terjun dalam dunia politik atau bisnis, itu mestinya yang dia punya pengalaman sebagai putra Indonesia. Kalau sebut putra Indonesia, kampus yang bagus itu meng-Indonesia, lintas etnis, lintas suku, lintas profesor. Tapi bayangkan ketika masing-masing daerah, SD-nya di situ, SMP di situ, SMA di situ, kampus di situ, bagaimana menjadi pemimpin nasional kalau dia memang di-grooming pada wilayah yang eksklusif. Nah, ini bagi saya mengkhawatirkan untuk integrasi bangsa, efek dari pendidikan desentralisasi yang seperti itu. Silakan Pak. Tidak juga, saya juga SD di Makassar, SMP di Makassar, mahasiswa sarjana di Makassar, jadi wapres juga. Kita tepuk tangan dulu. Tadi dari suhu tapi saya setuju. Nah, salah satu cara yang kita ingin tempuh ialah PNS, pegawai pada tingkat tertentu, katakanlah golongan 4, itu bisa menjadi pegawai nasional sehingga bisa dipindahkan secara nasional. Sekarang kalau sudah pegawai di satu kabupaten, mentok kabupaten, mentok provinsi. Karena itu bisa, bagaimana bisa tingkat itu diatur nasional, dia punya mutasinya. Ya, tapi gini sekali lagi, sebentar dulu Pak. Ya. Tadi ini suhunya mahasiswa Pak Komarudin. Sekarang kita dengar suara dari mahasiswa dulu Pak. Dari belakang sana ini, silakan, ada yang mau bertanya? Woi, banyak benar. Banyak sekali yang mau bertanya. Ayo, silakan, satu. Ya. Perkenalkan nama dan pertanyaannya ringkas. Cek. Selamat malam. Nama saya Rengga dari Institut Kesenian Jakarta. Malam ini saya mau pertanyaan dari Institut Kesenian Jakarta. KJ, Pak. Oh, KJ. Makanya rambutnya gondrong, Pak. Seandainya Bapak terpilih menjadi presiden periode 2009-2014, apakah saya ingin tanyakan, seperti apakah masa depan kesenian dan kebudayaan Indonesia? Apakah mungkin dengan
lebih meningkatnya kebebasan dalam berekspresi, mungkin atau dengan tujuannya, dengan goalnya yaitu berdirinya Departemen Kesenian secara terpisah. Mungkin dari saya hanya itu doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ini masih mirip nih Pak soal kesenian dan kebudayaan. Silakan Pak. Soal kebebasan berekspresi itu pasti dijamin. Itu hak asasi. Jangan khawatir. Kapanpun akan dibebaskan ekspresi. Jadi tergantung Anda semua bagaimana berekspresi itu. Tapi berekspresi ada batasnya selama tidak mengganggu orang lain. Ya, selama tidak melanggar undang-undang, jangan porno pemainnya itu juga tidak boleh. Pak, berarti ada jaminan berekspresi untuk setiap masyarakat Indonesia. Itu dijamin oleh bukan presiden, oleh undang-undang dasar menjamin. Baik, itu. terima kasih.